Globalisasi diambil dari kata global, universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatkan perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Satu, westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Bangsa Barat, Eropa, dan Amerika sebagai patokan karena dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi. Padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara luas ke Indonesia. Paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai atau norma bangsa Indonesia, sehingga nilai atau norma sosial memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara
satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang, hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi yang lain bertambah pula golongan miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan (AMDAL) menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran tanah, 3. Pencemaran air, 4. Pencemaran suara. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan juvenile delinquency. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja adalah sebuah perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.